Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint berbasis VBA. Menu pada PowerPoint berbasis VBA ini yang pertama yaitu acuan pembelajaran, yang kedua yaitu materi, yang ketiga latihan soal, dan yang terakhir yaitu rangkuman. Apa yang kalian pikirkan tentang kelapa jatuh, api unggun, dan es batu yang meleleh? Apa yang kalian ketahui tentang energi dan kalor setelah melihat peristiwa tersebut? Nah, sebelum kita mempelajari energi dan kalor, yuk simak acuan pembelajaran terlebih dahulu agar kita mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Acuan pembelajaran pada materi ini ada 3. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, yang kedua yaitu indikator pencapaian kompetensi, dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami makna, simbol, dan reaksi pada termokimia melalui PowerPoint berbasis VBA. Yang kedua yaitu memahami perhitungan kalor dan entalpi melalui PowerPoint berbasis VBA. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama yaitu memahami konsep dan contoh reaksi eksoterm dan endoterm dengan benar. Yang kedua, menghitung kalor reaksi dan perubahan entalpi melalui PPT berbasis VBA. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama yaitu siswa mampu menganalisis perbedaan antara reaksi eksoterm dan endoterm dengan benar setelah melihat video pengasapan ikan. Yang kedua yaitu siswa mampu menganalisis pengaruh pada reaksi pada pengasapan ikan, dan siswa mampu menghitung kalor dan entalpi reaksi dengan benar. Nah, sebelum kita mempelajari materi termokimia, mari kita perhatikan skema materi pada slide berikutnya. Let's go! Nah, materi pembelajaran termokimia ini yang pertama yaitu definisi tentang kalor dan energi, kemudian definisi apa itu entalpi dan perubahan entalpi, kemudian definisi sistem dan lingkungan. Kemudian kita akan mempelajari jenis reaksi, yaitu ada 2, yang pertama reaksi eksoterm, dan yang kedua yaitu reaksi endoterm. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari perubahan entalpi standar, di mana terdiri dari entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, dan yang terakhir yaitu entalpi pembakaran standar. Kemudian kita akan mempelajari untuk menentukan delta H dengan cara kalorimeter, kemudian hukum Hess, kemudian entalpi pembentukan, dan yang terakhir yaitu energi ikatan. Nah, sebelum kita mempelajari materi termokimia lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Pems, ikan asap ini bisa loh dijumpai di pasar tradisional di daerah Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Masyarakat setempat sudah biasa mengolahnya menjadi menu makanan sehari-hari. Tekstur daging ikan tebal dan punya aroma asap yang kuat. Dijamin sedap. Berbeda dengan ikan asap di Jawa yang ukurannya relatif kecil, di sini justru memakai jenis ikan tongkol atau cakalang dengan berat minimal 3 ons. Ikan asap juga diasapkan secara utuh loh. Pokoknya, 1 ekor ikan tanpa terbagi. Sama seperti cintaku padamu. Hehehe. Ikan yang sudah bersih ditusuk dengan bambu ya, Pems. Kemudian sayat dan tekan-tekan ikan biar airnya berkurang. Oh iya, proses pembakaran juga sebaiknya dengan batok kelapa ya. Selain menjaga bara api, batok kelapa juga murah dan mudah didapat. Proses pengasapan ikan ini tujuan awalnya sebagai pengawetan ikan. Proses pengasapan bisa membuat kadar air pada daging ikan berkurang, Fems. Makanya ikan asap ini cenderung lebih tahan lama. Hebatnya lagi nih, proses pengasapan ikan membuat kandungan gizi pada ikan tidak berkurang. Tetap sama dengan ikan segar, Fems. Aroma asap dan cita rasa yang khas bisa membuat selera makan semakin meningkat. Nah, setelah kita menyimak video pada slide sebelumnya, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang reaksi endoterm dan eksoterm berdasarkan proses pengasapan ikan pada video sebelumnya?
Yuk jelaskan perbedaannya. Yang kedua, bagaimana proses reaksi entalpi pada proses pembakaran batok kelapa pada pengasapan ikan? Nah, setelah kalian bisa menjawab pertanyaan tadi, mari kita lanjut melihat rumus-rumus dasar sebelum kita lanjut mengerjakan soal latihan di slide berikutnya. Yang pertama yaitu kalorimeter, di mana rumusnya yaitu Q sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Yang kedua yaitu entalpi pembentukan, di mana rumusnya yaitu delta H sama dengan delta H pembentukan produk dikurangi delta H pembentukan reaktan. Dan yang terakhir yaitu entalpi ikatan, di mana rumusnya adalah delta H sama dengan delta energi pemutusan ikatan dikurangi delta energi pembentukan ikatan. Yuk kita latihan mengerjakan soal dengan benar dan menyenangkan. Sebelum mengerjakan soal, mari kita membaca petunjuk penggunaan dalam mengerjakan soal. Yang pertama, PPT VBA ini akan berfungsi jika PPT slideshow. Yang kedua, pilihlah rumus sesuai yang diketahui dan dicari. Kemudian yang ketiga, pastikan satuan sama dengan yang tertera di rumus. Dan yang terakhir yaitu, jika angka desimal maka koma ditulis titik. Soal yang pertama yaitu, arang batok kelapa mengandung 72% karbon. Hitung harga kalor dari arang batok kelapa tersebut. Pembakaran batok kelapa mengikuti reaksi termokimia seperti berikut. Dengan delta H sama dengan min 393,5 kJ per mol. Nah, sekarang mari kita isi variabel-variabel kosong berikut ini sesuai dengan apa yang diketahui pada soal. Massa unsur C di sini yaitu kita isi dengan 72. Kemudian kita isi ARC yaitu 12. Nah, untuk menghitung molnya, kita klik hitung mol. Maka akan muncul jawabannya. Nah, setelah muncul jawaban yaitu 6, kita masukkan angka 6 ini pada mol arang. Kemudian kita masukkan delta H reaksi yang diketahui yaitu 393,5, di mana koma diganti dengan titik. Kemudian kita klik hitung Q. Maka muncul jawaban 2361. Nah, untuk mengecek apakah jawaban benar atau tidak, maka kita klik jawaban. Dan jawaban ternyata benar. Nah, untuk menghapus semua yang sudah kita tulis di sini, maka kita klik ulangi agar apa yang kita tulis di sini seperti 72, 12, dan 6 berubah menjadi 0. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua yaitu, dalam kalorimeter terdapat zat yang bereaksi secara elektronik dan ternyata 0,5 kg air yang mengelilinginya sebagai pelarut mengalami kenaikan temperatur sebesar 3 derajat Celcius. Kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram Kelvin. Berapakah kalor reaksi zat yang dilepaskan oleh reaksi itu? Nah, untuk sistem pengisiannya sama seperti pada slide sebelumnya, di mana yaitu mengisi kotak-kotak kosong ini sesuai dengan apa yang diketahui pada soal. Yang pertama yaitu massa larutan. Kita isi massa larutan ini sesuai dengan soal yaitu 0,5 kg air. Kita konversi menjadi gram yaitu menjadi 500 gram. Kemudian untuk kalor jenisnya yaitu 4,2 Joule per gram. Kita ganti koma dengan titik. Kemudian perubahan suhunya yaitu 3. Lalu kita klik hitung, maka pada hasil akan muncul.
Pada hasil muncul 6300. Mari kita cek jawabannya. Dan ternyata jawabannya adalah benar. Kemudian untuk menghapus semuanya, kita klik ulangi. Setelah kita mempelajari materi termokimia melalui PowerPoint berbasis VBA ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Berikut PowerPoint berbasis VBA pada materi termokimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.